Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memaparkan materi Pondok Ramadan SD Muhammadiyah program khusus Bayat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang insya Allah diridhoi Allah. Amin. Sebelumnya di sini kami akan menyampaikan tentang sholat Idul Fitri di saat pandemi Corona. Kita di saat pandemi Corona ini kita diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home atau di rumah saja. Akan tetapi di bulan yang penuh berkah ini pasti kita juga akan menjalankan yang namanya sholat Idul Fitri. Dan anjuran dari pemerintah kita juga diminta untuk menjalankan sholat Idul Fitri di rumah saja. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita itu melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke bagaimana caranya kita melaksanakan sholat id, apa sih yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat id? Yang pertama, kita harus mandi dulu, ya. Jangan lupa mandi karena itu menjadi kewajiban kita, hak tubuh kita agar tetap bersih. Di adanya corona ini kita juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Yang pertama mandi, untuk yang kedua yaitu kita disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu, ya. Untuk yang ketiga, setelah kita sarapan kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, tidak harus baru. Nah, kebiasaan kalau setiap Ramadan itu bajunya baru, karena pandemi pasti juga bisa diegokan lagi, tidak harus baru, yang penting bersih dan juga rapi. Kita harus memakai wangi-wangian. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mandi, sudah sarapan, sudah memakai wangi-wangian dan pakaian yang bersih, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan sholat id di rumah saja. Yang pertama, sholat id itu dilakukan 2 rakaat, tidak diawali dengan adzan dan juga tidak ada iqamah, juga tidak ada bacaan as-sholatul jami'ah. Sholat Idul Fitri itu dilakukan tidak ada sholat sunnah sebelumnya dan juga setelahnya. Sholat id itu ada 2 rakaat. Untuk rakaat pertama diawali takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan takbir 7 kali. Untuk rakaat kedua dilanjutkan dengan takbir 5 kali, dan di sela-sela takbir itu tidak ada tuntunan bacaan yang ada di sela-sela takbir tersebut. Takbir pertama kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, dan setelah surat Al-Fatihah adalah surat pendek atau surat yang dianjurkan itu surat Al-A'la dan surat Al-Qaf. Yang rakaat kedua yaitu surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dilanjutkan surat Al-Ghasyiyah. Akan tetapi karena kita di rumah, untuk surat pendek itu sesuai dengan kemampuan imam di rumah. Selanjutnya setelah sholat id selesai dilanjutkan dengan khutbah, 1 khutbah, ya, dengan tidak ada 2 khutbah. Nah, 1 khutbah itu diawali dengan tahmid atau membaca hamdalah, tetapi tidak dengan takbir. Akan tetapi di berlanjutnya khutbah itu harus
sering diselingi dengan membaca takbir. Setelah khotbah terlaksana, maka khotbah harus diakhiri dengan doa dengan mengangkat jari telunjuk tangan kanan sebagaimana khotbah Jumat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu untuk diri kita sendiri dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, kami tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.